Ya, pemirsa, dari tahun ke tahun data mengenai kelompok masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan selalu simpang siur. Dan akibatnya ketika terjadi situasi krisis seperti krisis COVID-19 saat ini, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah pun seolah kelabakan. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan untuk merapihkan data kelompok tidak mampu ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, ada Pak Juliari Batubara yang bergabung melalui sambungan telepon, dan juga ada Wali Kota Bogor, ada Kang Bima Arya Sugiarto yang bergabung melalui sambungan Skype. Saya sapa dulu narasumber saya. Selamat pagi Pak Mensos dan selamat pagi juga Kang Bima. Selamat pagi. Ya baik, saya ke Kang Bima terlebih dulu. Kang Bima, sejauh ini untuk penyaluran bansos di wilayah Anda ada berapa banyak ketidaksesuaian data yang dilaporkan? Dari data baik DTKS non DTKS itu seluruhnya ada 159.162. Memang masalah data ini sebetulnya kan masalah klasik gitu ya. Cuman saat ini memang lebih parah. Kenapa? Karena pengharapan dari warga lebih tinggi dari biasanya. Apalagi kemudian ketika ada pendataan bagi non DTKS sehingga timbul harapan yang lebih luas dibanding masa-masa sebelumnya. Inilah yang menimbulkan banyak persoalan di lapangan karena semua merasa berhak, semua merasa didahulukan. Namun kita kembalikan lagi pada klasifikasinya. Bagi DTKS memang ada beberapa presentasi ya yang tidak tepat sasaran gitu karena validasi yang belum dilakukan dan lain-lain. Tapi ini kita sempurnakan. Ya insya Allah pada tahapan berikutnya data ini lebih baik lagi dan secara periodik tentu kita akan update kepada sistem yang ada di Kementerian Sosial. Namun demikian kita pun tidak terpaku pada data DTKS. Untuk antisipasi yang saat ini berteriak-teriak karena merasa tidak mendapat dari DTKS, ini kita alokasikan slot untuk non DTKS. Kota Bogor sendiri ada 23.109 keluarga yang dialokasikan dengan skema non DTKS. Dan data ini pun terus kita sisir, terus kita perbaiki karena kita punya sistem namanya salur. Ya, di salur inilah warga bisa cek sendiri apakah dia termasuk data penerima dari pusat, provinsi, atau Kota Bogor. Kalau tidak termasuk, dia bisa mengajukan. Kalau termasuk, nanti diinformasikan kapan bantuan itu akan turun. Kira-kira begitu. Oke, baik. Itu untuk kasus di Kota Bogor. Oke, saya langsung ke Pak Mensos. Pak Menteri, ini kalau kita lihat sebenarnya kan di Bogor memang terjadi juga, kemudian juga di DKI Jakarta dan banyak lagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah lain yang dijumpai juga banyak ketidaksesuaian data. Nah, sejauh ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial, ini seperti berapa besar sih data yang tidak sesuai? Begini, jadi kalau bicara data ini kan kita harus paham dulu sebenarnya seperti apa sih inflow daripada data ini. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Bogor, saya kira sudah tepat bahwa ini semua kan mendadak karena ada COVID, ya. Sehingga kalau mau simple, kalau mau mudah, Kementerian Sosial berpatok saja kepada DTKS yang kami punya. Tapi yang terjadi apa nanti? Karena ada beberapa banyak juga keluarga yang terdampak COVID yang tidak ada di dalam DTKS. Oleh karena itu kami membuka peluang daerah untuk memasukkan keluarga-keluarga yang tidak masuk dalam DTKS. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Bogor bahwa sekarang ini harapan rakyat tinggi. Kemudian yang merasa terdampak itu juga semakin banyak. Sementara bansosnya itu terbatas. Oleh karena itu kami berikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memasukkan nama-nama keluarga yang di luar DTKS yang terdampak. Tapi sekarang juga kami harus ingat bahwa untuk menentukan yang terdampak itu juga tidak mudah, ya. Tidak mudah. Kementerian Sosial itu paham kesulitan Pemda di daerah, ya. Ibaratnya begini, jatahnya 100, tapi mungkin di lapangan yang merasa terdampak 500, yang 400-nya ini kan pasti harus diselesaikan juga, ya. Nah, oleh karena itu makanya Pemda-Pemda, baik Pemprov, Pemkab, Pemkot juga kan menggunakan anggaran-anggarannya untuk melakukan program-program bansos. Jadi saya kira soal data ini juga tidak usah terlalu dibesar-besarkan karena memang ini semuanya serba mendadak.
Bukan memang untuk tidak mungkin membesar-besarkan sempurna. soal data Pak Menteri, tetapi kita tahu bahwa ketika kita bicara soal siapa yang berhak di tengah juga jumlah bantuan yang terbatas, ini kan juga berarti sumber yang bisa diandalkan atau apa ya itu semua inti persoalannya adalah ketika datanya tepat, mudah-mudahan juga yang menerimanya pun juga tepat. Lantas kalau tadi mengatakan bahwa ada keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menambahkan juga data-data penerima non-DTKS. Lantas ada tidak sih kriteria atau kualifikasi yang memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan itu dijadikan patokan untuk semua pemerintah daerah bahwa yang tergolong layak ataupun juga harus menerima bantuan ini adalah yang ABCDE? Yang pertama, media seringkali kan memberitakan yang tidak tepat, tapi kan hampir tidak pernah yang tepat. Ya, saya sangat yakin lebih banyak yang tepat dan menerima bantuan dibanding yang tidak tepat. Saya hampir turun 3 hari sekali turun ke lapangan dan mengecek ke lapangan. Ya, jadi di lapangan itu seringkali apa yang diberitakan itu tidak benar. Ya mungkin ada 1-2 yang tidak tepat dan itu diberitakan. Ya, tapi oke lah itu. Saya tidak terlalu ributkan soal itu. Yang kedua, kami memberikan 100% keleluasaan kepada Pemda. Kami tidak akan memberikan kriteria tertentu. Kami juga tidak mungkin dengan kondisi yang serba harus cepat, ya, dan juga dituntut tepat. Kami terlalu menginginkan pendataan yang sempurna. Ini tolong dimaklumi juga. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Yang terjadi apa? Kita sibuk membenahi, memperbaiki data. Begitu datanya selesai, COVID-nya sudah selesai, bantuannya baru datang. Oleh karena itu, kami memberikan ke pemerintah daerah, silakan. Pemerintah daerah tetapkan sendiri yang di luar DTKS, siapa yang paling tepat untuk menerima bansos, begitu. Oke, saya langsung ke Kang Bima. Kang Bima, kalau begitu dengan keleluasan yang diberikan ke pemerintah daerah, lantas kalau di Kota Bogor sendiri bagaimana kualifikasinya, siapa yang diprioritaskan? Ini, pembenahan data harus dilakukan, tapi itu kita lakukan sambil berjalan. Karena banyak warga yang tidak bisa menunggu. Ya, karena itu kita fokus saja, yang tidak termasuk DTKS, ini kita berikan kriteria yang ketat. Di Kota Bogor ada 9 kriteria. Yang pertama, warga Kota Bogor dibutuhkan dengan domisili misalnya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki penghasilan tetap. Ketiga, tidak memiliki aset. Keempat, adalah pelanggan PLN dengan kategori 450 watt. Gitu. Kemudian ada kategori lagi PDAM. Kemudian ada lagi kategori kita turunkan lagi dengan fokus yang sangat spesifik, ya seperti lansia, difabel, dan lain-lain. Semakin memenuhi syarat, semakin tinggi scoringnya, semakin besar untuk kemungkinan diberikan prioritas gitu. Nah, ini pun kita perkuat dengan tim kami di lapangan. Di tingkat kecamatan ada PKK, Kasih Kemas, kemudian tim kesejahteraan sosial, PKSK, dan juga ada penyuluh KB. Nah, ini di lapangan kita lakukan verifikasi secara berjenjang begitu. Jadi sambil secara jangka menengah kita perbaiki DTKS untuk sistem di kementerian, saat ini setiap hari kita update, kita validasi data baru yang masuk non-DTKS gitu. Jadi saya kira tidak usah berpolemik soal data, kerja sambil jalan. Yang penting sekarang segera warga yang lapar, dapur yang nggak ngebul, ini kita kirimkan bantuan begitu. Dari Pemkot sendiri ada 46 miliar untuk anggaran non-DTKS saat ini, untuk tahun ini. Berarti dengan kata lain Pemdanya yang harus proaktif juga seperti itu untuk melihat langsung dan memverifikasi langsung di lapangan. Iya. Jadi saya kira tidak usah terlalu terfokus pada dinamika antara relasi pusat. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, Bogor secara maksimal untuk alokasikan APBD bagi COVID-19. Begitu ada uangnya, ya kita tetapkan sasarannya, kita validasi di lapangan, kita kerahkan tim gitu supaya akurat dan kita bangun sistem aplikasi sehingga warga bisa mengecek sendiri secara langsung. Itu pertama. Yang kedua, kita mobilisasi juga donasi dari warga. Di Bogor kita kemarin meluncurkan program keluarga asuh. Jadi ini dari warga untuk warga. Satu keluarga membantu satu keluarga yang lain begitu. Ini dengan dana warga. Kemarin saja sudah terkumpul 385 juta. Ya, jadi artinya 385 keluarga untuk satu hari kemarin dari dana warga melalui aplikasi. Jadi tinggal masuk ke aplikasi, kita bisa pilih keluarga mana di Kota Bogor dengan wilayah mana. Itu adalah ikhtiar kita. Jadi saya kira terbuka ruang kreasi ya untuk mengatasi situasi yang serba darurat dalam kondisi perang saat ini. Baik. Nah, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri,
itu kita bicara kalau ideal tadi ketika ada koordinasi ataupun juga saling backup lah antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Lantas sebenarnya yang kita ingin tahu, kalau sesuai dengan aturan pembagian target penerima bansos ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, sebelum kita turunkan ke daerah, kita kan sudah koordinasi dulu dengan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Saya ingat itu kita melakukan sampai 15 kali video conference ya. Kemudian seperti di Kemensos Dirjen saya juga koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial. Jadi koordinasi itu sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi ingat bahwa ini harus serba cepat. Ya, Presiden sudah menginstruksikan kami di kabinet agar seluruh program bansos cepat diturunkan. Karena beliau khawatir apabila ini terlalu lama kita mau sempurna semua, yang terjadi nanti seperti yang saya sampaikan. Jadi bencananya sudah selesai, bantuan sosialnya baru turun. Ya. Jadi dengan segala keterbatasan, dengan segala kecepatan yang harus kita lakukan, kita koordinasi dengan daerah dan oleh karena itu kita berkesimpulan, kita buka di luar DTKS, data terpadu kita untuk daerah, memasukkan keluarga-keluarga yang dianggap layak untuk menerima bantuan. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Wali Kota Bogor tadi memang itulah yang kita lakukan. Nah, terus terang memang tidak semua Pemda memiliki pengertian pemahaman yang baik seperti Pemkot Bogor. Nah, itu memang ada juga yang ternyata data yang dari Dinas Sosial Kabupaten Kota tersebut, saya baru saja WA-WAan dengan beberapa kepala desa di satu kabupaten Jawa Tengah. Ternyata Dinas Sosialnya dengan para kepala desanya ribut. Kenapa? Data yang mereka kirim dari desa-desa di kabupaten tersebut ke Dinas Sosial beda dengan yang dikirim Dinas Sosial Kabupaten tersebut ke Kemensos. Jadi ini dinamika yang terjadi di lapangan. Tidak bisa dipukul rata. Seperti apa solusinya? Mohon maaf sepotong, lantas seperti apa solusinya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Menteri dan juga Kang Bima, kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Dan kita masih membahas mengenai sengkarut data bansos. Saya juga masih terhubung dengan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara dan juga ada Wali Kota Bogor Kang Bima Arya. Oke, saya lanjutkan lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri tadi katakan bahwa ini biar bagaimana ada peran serta daerah yang sangatlah penting di sini. Lantas kalau misalnya ada daerah yang tidak bisa atau tidak bisa maksimal lah bisa dikatakan seperti itu, ini apa intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Ya, tentunya kami ini kan melakukan pendataan berdasarkan data yang dikirim dari Dinas Sosial seluruh kabupaten kota. Oleh karena itu, akurasi dari data-data tersebut sangat tergantung dari updating data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten kota. Kami memang tidak melakukan pendataan sendiri di lapangan, sehingga ya tentunya kami berharap, walaupun kami juga paham, tidak seluruh pemerintah kabupaten kota yang memiliki concern tinggi. Ya, ini saya ingin tekankan juga, tidak semua pemerintah kabupaten kota yang memiliki concern tinggi terhadap pendataan, khususnya pendataan keluarga miskin di daerahnya. Ini karena menyangkut leadership masing-masing daerah tentunya, bagaimana kepedulian kepala daerah di daerah tersebut terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, salah satu kabupaten kota yang dekat saja dari DKI Jakarta, saya tidak etis menyebutkan. Ya, salah satu kota yang cukup besar dan dekat dari Jakarta itu bukan Kota Bogor ya, itu melakukan pendataan data terakhir update data kepada kami tahun 2017. Bayangkan dalam 3 tahun tidak ada updating data sama sekali. Oleh karena itu begitu ada COVID tentunya bisa saja ada data yang tidak akurat di lapangan karena tidak 3 tahun tidak melakukan update begitu. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, Pak? Karena kan jangan sampai juga masyarakat yang kemudian menjadi korban dari ketidak-concernnya si pemerintahnya. Ya, yang bisa dilakukan pemerintah pusat ya, pertama ya kita nelponin mereka yang pasti ya. Pertama itu yang paling simpel. Istilahnya jajaran kami menghubungi mereka dan meminta agar mereka melakukan updating data. Oke. Itu yang paling saya kira paling simpel dan paling efektif ya sampai mereka mengirimkan lah, sampai istilahnya kami menghubungi mereka sampai bosan lah ya, itu memang sudah tugas kami. Tapi tentunya tergantung lagi, ini kan tergantung yang melakukan ya. Kalau yang melakukan tidak juga dilakukan kan repot juga ya kan. Ada 514 kabupaten kota loh di Indonesia
Jadi memang tidak mudah, artinya itu leadership di daerah juga sangat penting untuk ada upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya. Kita tidak usah bicara waktu COVID saja, tapi setelah COVID juga saya kira harus dilakukan. Nah, oke, saya ke Kang Bima. Kang Bima, kita tahu bahwa soal data ini juga akan berpengaruh ke anggaran, termasuk juga ketika misalnya ada penambahan penerima atau data penerima, ini kan juga artinya ada juga penambahan anggaran. Nah, sejauh ini apakah anggaran dari Pemkot Bogor ini masih aman atau bagaimana? Gini, saya kasih gambaran dulu. Penduduk Bogor itu 1 juta, ya 1 juta. Ada 324.000 keluarga. Dan ketika dilakukan pendataan tahap pertama kemarin, ada masuk sekitar 190.000 keluarga, baik DTKS maupun non-DTKS. Ini artinya kalau berpatokan pada data awal tadi, masa lebih dari setengah 50% ya penduduk Kota Bogor semua terpapar COVID dan miskin baru, gitu kan? Nah, ini data inilah yang kemudian kita verifikasi di lapangan sehingga mengkerucut ya, sehingga tidak boleh ada nerima double dan lain-lain. Itu pertama. Jadi menggambarkan betapa tingginya harapan dari warga. Yang kedua, kita buka sistem aplikasi salur di mana warga bisa cek dia termasuk daftar menerima dari mana. Sejak aplikasi dibuka ada 500.000 yang masuk ke aplikasi itu. Artinya setengah penduduk Bogor itu merasa perlu untuk mengakses. Artinya apa? Perlu bantuan. Nah, karena itu saya sangat yakin bahwa uang pemerintah nggak akan pernah cukup. Karena itu yang kita lakukan adalah 2. Pertama, memaksimalkan APBD kita. Saya perintahkan kepada semua dinas untuk betul-betul refocusing dan realokasi. Kegiatan sebagian besar ditunda atau bahkan dibatalkan ya. Kalau makan, minum, perjalanan dinas itu sudah jelas ya. Tetapi yang lain-lain biar pemeliharaan dipotong. Nah, ini tidak mudah, tapi ini membutuhkan kesadaran bagi semua dinas. Nah, akhirnya kita terkumpul 144 miliar. Dari 144 miliar itu yang sudah dikucurkan untuk bansos tahap sekarang adalah 46 miliar gitu. Jadi memang kembali lagi kepada keikhlasan kita untuk mengutak-atik APBD sehingga kita ada porsi untuk dialokasikan bagi yang betul-betul membutuhkan. Yang terakhir adalah dana dari warga yang saya ceritakan tadi, keluarga asuh. Nah, ini untuk menutupi hal yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah, gitu kira-kira. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah daerah pun juga harus fokus seperti itu. Nah, terakhir Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin kepada para pemerintah daerah yang saat ini tentunya punya juga tanggung jawab untuk memastikan bansos ini pun sampai di tangan yang berhak? Ya, yang pasti kami terus berkoordinasi dengan para pemerintah daerah dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman di daerah bahwa yang namanya 100% akurat itu saya kira kan hampir tidak mungkin ya. Karena apa? Kita dibatasi oleh timing juga. Namun buat teman-teman daerah yang memang belum melakukan perbaikan data dalam penyaluran bansos-bansos berikutnya, baik bansos tunai maupun bansos sembako, saya kira segera dilakukan. Dan kami memberikan keleluasan untuk daerah untuk nama-nama penerima bansos yang memang belum diberikan, kalau memang dirasa layak untuk diberikan kepada daerah, dan tentunya marilah kita melihat ini dari sisi positifnya. Artinya apa? Seluruh pemerintah baik dari pusat maupun daerah ini bekerja keras ya untuk membantu masyarakat. Namun kalau dalam upaya-upaya kami masih belum sempurna, ya mohon dimaklumi karena memang situasinya serba mendadak, harus cepat ya. Kemudian PSBB di beberapa daerah, sekarang juga bulan Ramadan. Jadi faktor-faktor ini juga mempengaruhi. Jadi marilah kita lihatnya secara positif. Ya, sudah pasti. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Kang Bima Arya sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.